Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustadz Tiadi. Kali ini Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaanmu yang masuk lewat aplikasi WhatsApp Ustadz atas materi umum tentang rounders ya. Nah, langsung saja ini Ustadz menjawab pertanyaan dari Rido. Pertanyaan Rido ini sama dengan pertanyaan dari Fayas. Pertanyaannya adalah, berapakah pemain dalam permainan rounders? Nah, ini jumlah pemainnya ya. Anak-anak, permainan rounders itu dilakukan oleh dua tim ya. Satu tim menjadi tim pemukul ya. Satu lagi menjadi tim penjaga. Nah, masing-masing tim itu berjumlah 18 orang dengan perincian 12 orang pemain inti dan 6 orang pemain cadangan. Ya, jelas ya. Jadi masing-masing tim itu berjumlah 18 orang dengan perincian 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Yang kedua, pertanyaan dari Siti ya. Siti Nur. Mengapa lapangan rounders itu berbentuk segi 5? Nah, ini pertanyaan unik nih. Ya, tapi bagus ya. Saya suka ini. Mengapa lapangan rounders berbentuk segi 5? Siti, lapangan rounders berbentuk segi 5 karena dia punya 5 base. Ya. 5 base. Atau disebut juga 5 tempat hinggap. Ya. Jadi sejak memukul teng gitu ya, dia akan 1, 2, 3, 4 kembali ke tempat dia memukul tadi, itu disebut home base. Nah, 5 base, maka lapangannya berbentuk segi 5 ya. Pertanyaan Siti. Nah, berikutnya pertanyaan dari Opik. Berapa lama waktu permainan rounders ini? Durasinya ya. Rounders ini tidak sama dengan permainan sepak bola mini atau permainan futsal yang walaupun sama-sama dimainkan oleh tim, tapi bedanya permainan sepak bola mini itu ada waktu tertentu ya. Misalnya kalau futsal itu 2 kali 20 menit ya. Kalau di rounders itu ditentukan oleh inning. Nah, apalagi inning Ustaz? Inning itu adalah kesempatan tim itu menjadi tim pemukul dan tim penjaga. Jadi ketika dia satu kali tim pemukul, satu kali tim penjaga, itu disebut satu inning. Ya. Nah, tiap-tiap inning itu ditentukan pula oleh kecepatan atau produktifnya pemain di dalam tim itu. Nah, ditentukan misalkan 5 kali menangkap bola ya. Kalau 5 kali tertangkap bolanya, nah, atau 6 kali base dibakar. Jadi pemain yang pemukul itu tidak bisa mencapai base karena sudah terbakar base-nya. Nah, itu satu kali inning. Jadi kalau memang lihai pemainnya yang tim penjaga itu, inning itu bisa terlalu cepat. Jadi tidak ditentukan oleh sekian menit, tidak. 7 inning ya.
Nah, lebih dalam lagi tentang inning itu silakan kau baca buku kita atau cari sumber-sumber lain di internet ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Albar. Bagaimana cara kita mengalahkan lawan dalam permainan rounders? Cara kita mengalahkan lawan dalam permainan rounders itu, karena ini adalah kerja tim, maka kita sangat membutuhkan kekompakan tim. Untuk bisa membuat tim yang kompak itu harus latihannya intens. Tidak bisa kamu sekali dua kali latihan terus bertanding, tidak bisa. Masih belum kompak timnya. Semakin kompak timnya, kamu akan bisa cepat mengalahkan lawan-lawanmu. Ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Aldi. Sebelum kita melakukan permainan rounders, kita harus mempersiapkan apa atau melakukan apa? Nah, mempersiapkan apa tentu berhubungan dengan peralatan permainan ya. Ya, kita harus bersiap dengan pengepul, terus bersiap dengan bolanya, bola rounders ya. Atau kalau tak ada bola rounders, ya biasanya diganti dengan bola tenis ya. Terus kita siapkan pula base-nya berbentuk apa? Ada base yang berbentuk tiang ya. Terus ada yang kalau buat latihan berbentuk sport cone ini. Nah, biasanya ada base sendiri yang biasa dipakai adalah dari keset ya, dari keset. Atau ada bantalan khusus ya, bantalan khusus ya, memang betul seperti bantal ya. Nah, ditaruh di situ. Tapi harus terlihat mungkin dengan warna yang mencolok supaya orang bisa menuju ke sana sebagai base-nya. Itu apa yang dipersiapkan. Terus kita harus melakukan apa sebelum permainan itu? Sebelum permainan itu tentu saja kita harus melakukan pemanasan dulu. Pemanasan itu penting ya. Tujuan pemanasan itu bukanlah untuk membuat tim kamu jadi juara, tidak. Pemanasan itu dilakukan agar tubuhmu leluasa melakukan gerak dan tidak terjadi cedera. Nah, itulah yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan sebelum permainan rounders ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Halim dan Nasri. Nah, ini pertanyaan sama ini. Apa perbedaan permainan rounders dengan kasti? Di video pertama Ustaz sudah jelaskan bahwa permainan rounders itu yang dilempar adalah base-nya. Jadi membakar base dengan cara dilempar ke base. Dipukulkan bola itu ke base. Tung, sebelum tim pemukul datang ke base itu. Nah, di dalam permainan kasti yang dilempar itu orangnya. Misalnya sudah mukul dia, ya. Nah, dilempar orangnya dengan bola tadi sebelum mencapai base. Nah, itu perbedaan permainan rounders dengan kasti tiang secara umum ya. Perbedaan lainnya silakan baca lagi buku kita. Berikutnya pertanyaan dari Baroka. Berapa kesempatan memukul pada permainan rounders? Kesempatan memukul dalam permainan rounders itu adalah 3 kali. Jadi kita harus berlatih supaya kita bisa memukul dengan baik. Karena kesempatan hanya 3 kali. Pukul, bola bisa jauh, tidak tertangkap, kita punya kesempatan untuk berlari dari base ke base, bahkan bisa bikin sampai kita ke home base lagi, disebut dengan home run biasanya itu lari terus. Nah,
Itu ya. 3 kali baru Reza. Berikutnya pertanyaan dari Hanif. Bagaimana cara dapat menguasai permainan Rounders dengan baik? Supaya dapat menguasai permainan, tidak lain adalah kita harus melakukan latihan secara teratur. Latihan terus, latihan terus, latihan terus. Practice makes perfect. Latihan-latihan itu membuat sempurna. Berlatihlah terus. Begitu bosan berlatih, kamu juga skillnya juga menurun. Biasa begitu. Jadi supaya bisa menguasai itu, ya terus latihan. Ya, itu Hanif ya. Latihan terus. Pertanyaan dari Jehan. Bagaimana cara menangkap bola melambung dengan 2 tangan? Tentang cara menangkap bola melambung itu sudah Ustaz jelaskan di video pertama ya. Menangkap dengan cara seperti ini, hadapkan ke atas ya. Itu juga Ustaz ada membuat video dengan Ustaz Amir. Nanti kalian bisa lihat ya, cara menangkap bola lambung, bola datar, dan bola menusuk tanah. Silakan tonton video itu ya. Berikutnya pertanyaan dari Hisham. Yang melambungkan bola di huruf A. Rupanya Hisham ini membaca ini. Bagus ya Hisham ya. Di huruf A seperti di gambar. Itu teman kita atau lawan kita. Nah ini. Maksudnya ini. Nih huruf A ini. Coba lihat bukumu halaman 41. Nih. Di titik A ini. Ya. Pertanyaan Hisam, apakah di titik A itu teman kita atau lawan kita? Titik A itu yang di bukumu itu Hisam, itu adalah pitcher place. Artinya tempat si pelempar melambungkan bolanya. Si pelempar melempar bolanya itu disebut pitcher place. Orangnya disebut pitcher, pelempar. Ya. Nah, Hisham, kalau kamu berada di regu pelempar, ya, atau regu yang menjaga, regu penjaga disebut situ. Menjaga itu apa? Menjaga base. Makanya disebut regu penjaga. Kalau kamu adalah regu penjaga, maka pitcher itu adalah temanmu. Ya. Jadi si pitcher ini melemparkan bolanya, ya, dipukul oleh tim pemukul, tang, bolanya melambung jauh. Ditangkap oleh siapa? Ditangkap oleh temanmu yang menjaga itu. Sebelum dia sampai ke base-nya, dipukul base-nya. Nah, ini pitcher berada di tim penjaga. Nah, tuh kalau kamu ada di tim penjaga, maka tuh temanmu. Kalau kamu berada di tim pemukul, maka pitcher itu adalah lawanmu. Ya, itu lawanmu. Pelempar. Kamu pemukul. Maka pitcher itu adalah lawanmu. Ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, itulah 10 pertanyaan dari kalian. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Insya Allah ini akan disertakan pula dengan teknik melempar, menangkap dan memukul bola yang Ustaz sertakan bersama video dari Ustadz dan Ustadz Amir. Jadi Ustadz dan Ustadz Amir bekerjasama untuk membuat video.
Bisa kalian tonton, mudah-mudahan kalian paham. Setelah kalian menonton video itu, tugasmu adalah melakukan prakteknya. Prakteknya adalah melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Itu saja. Jadi bagaimana kamu melempar bola lambung? Jadi harus berdua itu, sepasang-sepasang. Misalnya antara Jehan dengan Farid misalnya. Nah, bikin video bersama. Farid melempar ke Jehan. Nah, Ustaz bisa melihat bagaimana Farid melempar. Jehan menangkap bola dari Farid. Nah, Ustaz bisa melihat bagaimana Jehan menangkap bola dari Farid. Nah, atau Farid melempar bola kepada Jehan. Nah, Jehan memukul bola itu. Jadi saya bisa melihat bagaimana Jehan memukul bola. Nanti gantian, ya. Berikutnya Farid yang menangkap bola. Ya. Jehan menjadi pelempar. Nah, berikutnya Farid menjadi seorang pemukul. Seperti itu. Itu aja prakteknya, ya. Seperti yang kalian lihat nanti di video Ustadz dan Amir. Itu saja anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham, ya. Jangan ragu untuk kalau mau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ustadz sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.